Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Penelitian Sanad Matan Hadis. Penelitian hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji hadis Rasulullah. Dilakukannya sebagai usaha penelusuran hadis dengan bersifat kritis dalam memeriksa dan menyeleksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya dapat membebaskannya dari kecacatan. Kekhawatiran itu dapat dibuktikan karena adanya pemalsuan hadis. Di lain sisi, adanya pendapat sahabat dan tabi'in yang oleh sebagian ulama menilainya sebagai hadis, dengan menamainya hadis mauquf dan muktuh, sedangkan yang lainnya menolak. Mereka beralasan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dijadikan sumber sebagai ajaran Islam, sebagai hujjah dan sebagai objek kajian. Dengan demikian, penelitian hadis harus diajarkan kepada dua objek penelitian, yaitu penelitian sanad dan matan. Tujuan pokok penelitian hadis, baik penelitian sanad maupun penelitian matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis, sehingga dipastikan status hadis itu sahih, makbul atau makdud. Baiklah, selanjutnya posisi sanad untuk suatu hadis demikian arjen. Hingga suatu berita sudah dinyatakan sebagai hadis Nabi, namun tidak memiliki sanad, maka ulama hadis tidak dapat menerimanya. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas mengatakan apa yang dia kehendaki. Imam Nawawi dalam mengomentari pernyataan Al-Mubarak di atas menjelaskan bahwa bila sanad atas suatu hadis berkualitas sahih, bila hadis dimaksud berposisi makbul, dan bila sanadnya tidak dapat diterima, maka posisinya mardud. Keadaan dan kualitas sanad harus pertama diperhatikan dan dikaji oleh ulama hadis dalam melakukan penelitiannya. Apabila sanad hadis itu tidak mencapai kriteria sebagaimana ditentukan, misalnya tidak adil, maka hadis tersebut langsung ditolak dan tidak lagi dilanjutkan penelitiannya. Dan jika sanad hadis tersebut berkategori sahih, maka selanjutnya hadis dimaksud akan diperiksa kualitas dan matannya. Untuk penelitian matan, pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan simatik dan dari segi kandungannya. Sekalipun demikian, pendekatan simatik tidak gampang dilakukan karena hadis yang sampai kepada muharid telah melalui periwayatan yang berbeda generasi, latar belakang, budaya, dan kecerdasan. Hal tersebut dapat meroboh penggunaan dan pemahaman suatu istilah. Sekalipun demikian, pendekatan bahasa sangat diperlukan karena bahasa yang dipakai Nabi dalam menyampaikan hadisnya selalu dalam susunan yang baik dan benar. Selain itu, pendekatan bahasa sangat membantu dalam memahami kandungan petunjuk dari hadis dimaksud. Selanjutnya, penelitian matan hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran agama Islam. Penelitian terhadap hadis Nabi menjadi penting dilakukan oleh para ilmuwan dan menjadikan hadis atau ilmu hadis sebagai bidang studi keahliannya. Hal ini berdasarkan pada beberapa faktor. 1. Hadis Nabi Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ajaran dan atau sumber hukum Islam sesudah Al-Quran. 2. Hadis Nabi tidak seluruhnya tertulis pada waktu Nabi masih hidup. 3. Telah terjadi upaya pemalsuan terhadap hadis Nabi. 4. Proses penghimpunan dan periwayatan hadis Nabi telah memakan waktu yang sangat panjang. 5. Kitab-kitab hadis yang telah banyak beredar ternyata menggunakan metode dan pendekatan penyusunan yang bervariasi. 6. Periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna daripada secara lafaz.